Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Citra Green semua. Saat ini saya ingin berbagi tentang menanam kapulaga. Dimana kapulaga itu sekarang kan sedang menjadi idola bagi petani karena harganya itu sudah 5 bulan ini harganya cukup bagus. Nah, kisaran di harga petani saat ini itu harganya kisaran 40 sampai dengan 50.000. Kemarin kita berjual harganya dibeli oleh pedagang itu harganya 45.000. Nah, untuk kapulaga sendiri ya ada beberapa jenis sebenarnya. Kalau yang saya punya ini ada 3 jenis. Ini jenis kapulaga yang merah tapi ini merah agak putih ya. Nah, yang berikutnya adalah jenis kapulaga yang merah tapi merahnya agak tajam merahnya ya, tapi tidak cenderung kehitaman. Jadi ini jenis milik saya yang kedua. Ini tanaman ini baru saya tanam 1 tahun yang lalu ya. Jadi ketika awal musim penghujan tahun yang lalu ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis yang seperti ini merahnya lebih cenderung ke hitam. Jadi ini kapulaga kalau milik saya itu yang favorit di pertanian saya, karena kapulaga jenis merah cenderung ke hitam ini, kalau saya menyebut ini kapulaga hitam. Ini buahnya itu dari pangkal sampai dengan pucuk ini besarnya bisa serentak, bisa sama, dan bobotnya lebih berat karena kulitnya agak tebal. Nah, cuma semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk jenis kapulaga ini tidak sangat rentan dengan yang namanya terlalu lembab. Kalau ini tertutup daun ya seperti ini biasanya nggak jadi, maka harus kita bersihkan. Nah, ini jenis yang ketiga milik saya. Ini kita tanam juga baru usia 1 tahun yang lalu dengan cara menanam satu lubang tanam, kita tanami 1 pohon. Nah, berikut akan kita sampaikan bagaimana memilih tanaman yang akan kita tanam agar bisa berkembang dengan baik. Sebelum kita mengambil tanaman kapulaga, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa tanaman yang akan kita perbanyak itu jenis tanaman yang kita inginkan atau yang ingin kita budayakan. Nah, dengan begitu nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, untuk memilih ini pohon kapulaganya kita pilih seperti ini kan. Ini tanamannya sudah amburadul ya, tidak karu-karuan, sudah tidak menggerombol. Jadi ini sudah amburadul. Nah, kalau yang seperti ini kan masih menggerombol. Nah, kemudian di sana ada gerombolan yang lain. Nah, ini untuk jenis yang seperti ini kita ambil, kita kurangi nanti sebagai indukan atau sebagai bibit. Nah, cara mengambilnya ini kita ambil yang jangan terlalu tua tapi juga jangan terlalu muda. Jadi kalau ini kan terlalu muda ya. Nah, ini bisa diambil, yang ini sudah ada batangnya ke atas. Kalau yang masih seperti ini nanti kalau kita cabut dan dia ikut ya kita tanam saja nggak apa-apa. Tapi kalau hanya menanam seperti ini tok sangat riskan ya. Jadi untuk teknik pengambilannya tentunya kita bisa keruk-keruk dulu ya. Kita keruk-keruk, kemudian kita ambil.
Nah, kita potong, terus kemudian kita angkat. Ya, kita angkat. Ya. Nah, ini nanti sebagai induk, sebagai bibit ya. Kemudian yang ini juga boleh. Nah, ini guys, ini karena tadi tidak kita potong dulu langsung kita cabut, maka dia tidak punya tunas baru ya. Makanya sebelum mencabut harusnya kita potong dulu. Nah, seperti kalau sudah terpisah, nah ini bisa kita ambil. Ambil beberapa. Nah, ini kita lepaskan dulu dari dari induknya. Kita lepas dulu, guys. Nah, setelah kita lepas, tertarik ya. Nah, ini sangat bagus guys, karena ini ada bakal calon pohon ada 1, 2, dan 3 ya, dan di sisi lain. Nah, ini sangat bagus untuk kita jadikan bibit yang seperti ini. Jadi dia itu kita tanam nanti tidak jangka waktu lama, dia langsung akan tumbuh dengan baik. Oke guys, saatnya kita praktek cara menanamnya ya. Oke, kita langsung coba kita tanam, tapi ini di lahan terbuka yang tanpa persiapan yang matang ya. Nah, kalau yang baik sebenarnya dibuatkan bedengan, seperti kita mau menanam cabai. Nanti kita lihat bagaimana menanam kapulaga di bedengan. Guys, dulur semua, kita saatnya untuk menanam kapulaga ya. Ini meskipun tanpa persiapan yang baik, tapi tetap sebaik-baiknya sebelum kita tanam kita lakukan pembersihan gulma dulu atau suket ya. Nah, itu nanti kita buat lubang yang sederhana aja ya, nggak perlu pakai cangkul. Kalau pakai cangkul juga sebenarnya lebih baik, tapi kalau saya biasa ya hanya saya korek-korek gitu, terus nanti saya masukkan kapulaganya. Nah, untuk satu lubangnya sendiri ini tergantung dengan tersedianya bibit. Kalau kita punya bibit yang banyak, bolehlah misalkan kita satu lubang kita kasih dua batang tanaman. Nah, sebelum kita tanam ini, karena ada buahnya, kita petik dulu ya, kita pet dulu. Ini kasihan eman-eman juga kalau tidak dipetik, karena nanti dia akan kita timbun. Nah, kita petik dulu. Ini meskipun hanya sebegini atau satu brompol, ini sangat berguna, atau ini rezeki dari Allah ya. Kita sisihkan, nanti kita sampai rumah bisa kita keringkan. Nanti ngumpul dari sekian satu brompol menjadi 1000 brompol, kemudian ya kita keringkan, nanti akan terkumpul menjadi banyak. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang hanya kecil, meskipun sedikit, tapi kalau kita kumpul-kumpulan nanti jadinya banyak. Nah, ini kita persiapkan, dan sebaiknya dalam menanam kapulaga ini daunnya kita kurangi, kita longi ya, tapi jangan sampai habis daunnya. Ini harus kita sisakan minimal ada 3 daun ya, 1, 2, 3. Nah, kita potong dari sini ya. Ya, ini daun ini sebenarnya masih mau tumbuh, cuma kenapa kita kurangi, karena ini untuk mengurangi agar tanaman tidak mudah roboh ya, karena terbawa oleh angin. Nah, kita sekarang tanam ya, kita tanam di sini. Ini kita satu lubangnya karena
karena ini ada induknya sudah mau tukul ya, jadi kita cukup satu, kemudian kita uruk, kita timbun. Nah, tertimbun seperti ini nggak apa-apa, karena ini kan kita penanaman awal. Nah, terus kemudian kita padatkan ya, kita padatkan, terus kemudian kita kasih ajir. Nah, sebenarnya kalau sudah kita potong seperti ini nggak dikasih ajir nggak apa-apa, tapi untuk menjaga-jaga agar tidak rubuh, nah, agar tidak roboh ya, kita kasih ajir lanjaran lah. Nah, terus kemudian ini nanti kita taleni atau kita ikat. Nah, seperti itu untuk menanam kapulaga. Sementara kalau kita akan menanam 2 tanaman dalam satu lubang, kita buatnya lubang cukup besar. Nah, nanti kita tanam 2 atau 3 atau 4. Nah, karena semakin banyak tanaman yang kita tanam di satu lubang itu akan semakin mempercepat gerombolannya ya. Tetapi juga semuanya kan ada positif negatifnya. Kalau bibitnya itu banyak, oke lah kita tanam satu lubang 2 atau 3 tanaman. Tapi kalau bibitnya sedikit, ya cukup 1 aja nggak apa-apa, gitu ya. Gitu guys, nanti kita akan lanjut bagaimana menanam kapulaga di bedengan ya. Kita lanjutkan guys, mari kita kemon. Oke, kita sekarang ini teknik menanam kapulaga di bedengan ya. Ini sudah jadi bedengan saya guys ya. Ini sudah kita persiapkan 1 minggu lalu, sehingga ini tanaman lainnya sudah mulai tukul, sudah mulai tumbuh ya. Nah, ini kita buang dulu gulmanya. Nah, ini nampaknya pohon kapulaga ini kita biarkan aja. Ini kita buat lubang sama sebenarnya ya, sama seperti kita menanam kapulaga di tanpa bedengan. Nah, ini udah, kemudian kita ambil tanamannya. Nah, sekarang kita tanam ya. Sayangnya saya tangannya ini yang satu pegang kamera, yang satu bekerja untuk menanam. Ya, kemudian kita uruk, kita timbun, setelah itu kita atau kita padatkan biar tidak roboh ya. Ini oke, sudah jadi. Ini menanam di bedengan. Oke, terima kasih sedulur semuanya. Ini teknik menanam kapulaga versi saya. Kalau jenengan punya versi yang lebih baik, silahkan berbagi dengan saya. Dengan cara apa? Komen di deskripsi bawah ya. Komen, oh ini nanamnya nggak bener itu begitu. Wah, silahkan jenengan komen. Nanti komen dari panjenengan kita jadikan masukan dan kita jadikan referensi untuk pertanian yang kita lakukan. Nah, ini hasil pertanian kita guys. Oke, demikian sedulur semuanya. Karena ini tanaman saya belum saya lanjari atau kita kasih ajir ya, sehingga ada yang roboh dan sebagainya, nggak masalah, nanti kita kasih ajir. Demikian untuk teknik cara menanam kapulaga dengan simple dan dengan sederhana ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Silahkan ikuti terus perkembangan channel saya, bagaimana cara memanfaatkan lahan ini. Kalau kita hanya menanam kapulaga saja kan ini kesannya bedengannya mubazir guys. Jadi nanti kita sambung di waktu yang lain bagaimana memanfaatkannya agar misalnya kita bisa tumpang sarikan dengan tanaman yang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Semoga sedulur semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat
walafiat, jauh dari berbagai macam jenis penyakit dan gangguan demit, dan didekatkan yang namanya duit. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.